فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم. Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Derizal SEM Par selaku dosen pembimbing mata kuliah Manajemen Pariwisata Syariah dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Hari ini, meskipun dalam keadaan online. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya perkenalkan, saya Aswini Lansari NIM 355245 sebagai moderator dari kelompok 3 dan beserta anggota kelompok 3 yaitu Anissa Putri Desita NIM 3539, Ririn Sofina NIM 35243 dan Intan NIM 35249.
Adapun topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini pariwisata berkelanjutan. Sebelum dimulai, marilah kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penyampaian materi pertama akan dibacakan oleh Anissa Putri Desita. Kepada saudari dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Desita dengan NIM 35239. Baiklah, saya dari kelompok 3 akan membacakan materi yang pertama tentang pengertian pariwisata berkelanjutan. Lane dalam Survei 2000 bagian 8 menyatakan bahwa pariwisata berkelanjutan adalah hubungan triangulasi yang seimbang antara daerah tujuan wisata atau host area dengan habitat dan manusianya. Pembuatan paket liburan atau wisata dan industri pariwisata di mana tidak ada satupun stakeholder dapat merusak keseimbangan. Cronin dalam Survei 2000 bagian 1 mengonsepkan pembangunan pariwisata berkelanjutan sebagai pembangunan yang terfokus pada dua hal, yaitu keberlanjutan pariwisata sebagai aktivitas ekonomi di satu sisi, dan lainnya mempertimbangkan pariwisata sebagai elemen kebijakan pembangunan berkelanjutan yang lebih luas. Stabel dan Goodall dalam Survei 2000 bagian 1 menyatakan pembangunan pariwisata berkelanjutan harus konsisten dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dan dalam Survei 2000 bagian 1, WTO mendefinisikan pembangunan pariwisata berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan wisatawan saat ini, sambil melindungi dan mendorong kesempatan untuk waktu yang akan datang. Mungkin sekian materi penyampaian materi dari saya, kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Anissa Putri Desita. Selanjutnya, materi kedua akan disampaikan oleh Ridin Sofina. Kepada saudari dipersilakan. Baik, dari sisi moderator, saya akan membacakan bagian selanjutnya, yaitu prinsip pariwisata berkelanjutan. Yang pertama yaitu berbasis masyarakat, yang kedua perlindungan atas hak intelektual dan budaya lokal, yang ketiga daya dukung, keempat pendidikan dan pelatihan, yang kelima promosi, yang keenam akuntabilitas, yang ketujuh pemantauan dan evaluasi. Tujuan pariwisata. Sekian dari saya. Lanjut, moderator. Mohon maaf. Lanjut, tujuan pariwisata berkelanjutan yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa, mempererat persahabatan antar bangsa. Pembangunan pariwisata berkelanjutan. Yang pertama, definisi pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses perubahan untuk menciptakan nilai tambah dalam segala aspek pariwisata, mulai dari sarana dan prasarana, objek daya tarik wisata, dan aspek-aspek lainnya. Yang kedua, tujuan pembangunan pariwisata yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata, mengkomunikasikan destinasi pariwisata Indonesia dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab, mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional, dan mengembangkan kelembagaan pariwisata dan tata kelola pariwisata yang mampu
menyinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional dan efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu upaya mewujudkan pembangunan pariwisata. Dalam mengembangkan dan meningkatkan kepariwisataan, juga harus memperhatikan nilai-nilai budaya bangsa yang menuju ke arah kemajuan, peradaban, mempertinggi derajat kemanusiaan, kesusilaan, dan ketertiban umum guna memperkokoh jati diri bangsa dalam rangka mewujudkan wawasan Nusantara. Yang keempat yaitu penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan agar tarif wisata yang sedemikian banyak memiliki bangsa Indonesia dapat dikenal baik oleh masyarakat Indonesia sendiri maupun masyarakat dunia serta dapat didayagunakan secara optimal dengan tetap menjaga keutuhan dan keasliannya serta menghindarkan dari kerusakan. Sebaliknya, dengan adanya penyelenggaraan kepariwisataan tersebut harus senantiasa ditingkatkan. Yang kelima yaitu sistem kepariwisataan nasional. Perlu diketahui bahwa sistem kepariwisataan nasional dilandasi oleh konsep kehidupan bangsa Indonesia yang berkesinambungan, yaitu hubungan manusia dengan masyarakat dan manusia dengan lingkungan alam, baik yang berupa sumber daya alam maupun kondisi geografis dengan menggunakan pendekatan ketahanan nasional, hubungan secara vertikal manusia. Baik, sekian dari saya, kembali ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Ririn yang telah membacakan materi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Intan Febriani. Kepada Intan dipersilakan. Baiklah, langsung saja. Dari contoh penerapan pariwisata berkelanjutan, sustainable di Indonesia sudah berjalan cukup lama dan diaplikasikan oleh banyak stakeholder pariwisata. Kementerian Pariwisata misalnya yang telah membuat terobosan program pendampingan destinasi melalui Sustainable Start Observatory. Hal ini berkaitan dengan peraturan Menteri No. 14 tahun 2016 yang membahas tentang penerapan Sustainable Terms for Development di Indonesia. Hingga saat ini ada 2 daerah wisata yang paling sukses menerapkan konsep pariwisata berkelanjutan. Terbukti menjadi jurus pemungkas dalam membangun daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya di depan mata, Desa Gelanggeran di Jogja pada awal tahun ini meraih ASEAN Community Based Trump Awards. Penghargaan ini tidak lepas dari keberhasilan Gelaman membantu destinasi pariwisata yang berkelanjutan. Yang kedua, contoh kasus penyimpangan pariwisata berkelanjutan, yaitu Pantai Kuta Bali sebagai salah satu pusat wisata di Indonesia, dipenuhi jutaan wisatawan dalam maupun luar negeri. Aktivitas wisata yang masih tidak dapat dipungkiri lagi. Alhasil beberapa spot wisata termasuk Pantai Kuta beberapa waktu lalu. Yang kedua, contohnya itu remplasi pulau buatan reklamasi dapat mempengaruhi ekosistem dan lingkungan bagi lingkungan sekitar. Relaksi Teluk Bali merupakan salah satu contoh dari dampak buruk akibat dilakukan reklamasi. Dari kedua kasus reklamasi tersebut dapat disimpulkan bahwa reklamasi dapat memberikan dampak ekologis di lingkungan dan dapat berdampak juga terhadap berlangsungan ekosistem lingkungan di sekitarnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah membacakan materi kelompok 3.
Selanjutnya kami buka sesi kritik dan jika tidak ada, lanjut kami buka sesi tanya jawab. Kepada audiens dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Izin bertanya, moderator. Dipersilakan, saudari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Tarisa Sinaga dengan NIM 3520033. Langsung saja saya letak di kolom chat ya, moderator, biar menghemat waktu. Baik, silakan. Selanjutnya, apa masih ada di antara audiens yang ingin bertanya? Izin bertanya, moderator. Dipersilakan, saudari. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Bidaniasi Tanjung dengan NIM 35293 izin bertanya. Nah, bagaimana jika pariwisata berkelanjutan tidak dapat memenuhi targetnya? Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Tolong di ketik ya, saudari. Baik, Selanjutnya, ada audiens yang ingin bertanya. Izin bertanya, moderator. Persilakan, saudari. Baik, saya Dila Satya, NIM 3520048, izin bertanya kepada kelompok 3. Bagaimana seharusnya suatu destinasi wisata bisa dikatakan sebagai wisata yang berkelanjutan? Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pertanyaannya, saudari. Apakah masih ada dari audiens yang ingin bertanya? Izin bertanya, moderator. Persilakan, saudari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hormat Moderator 330 di kelompok 2, izin bertanya. Bagaimana konsep pengembangan pariwisata yang berkelanjutan bisa diterapkan ke dalam proses pembangunan yang lain? Diminta kepada audiens yang lain untuk mute-kan suaranya. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Tolong diketik ya, saudari. Baik, saudari. Terima kasih kepada audiens yang sudah bertanya. Kami meminta waktu untuk mencari pertanyaan kami. Baik, moderator.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terhormat Bapak dosen dari Rizal selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen pariwisata dan teman-teman inisiatif. Baiklah, saya Raja Irfandi dengan NIM 35246 selaku moderator akan memimpin selama diskusi ini berlangsung. Marilah kita awali perkuliahan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja. Materi pertama yang akan dibacakan oleh Saudara Nofriandi kepada Saudara Nofriandi. Waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, saya Nofriandi akan membacakan materi yang pertama, yaitu dampak pariwisata di ekonomi. Dampak pariwisata ini ada dua macam, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang pertama yaitu membuka lapangan kerja bagi penduduk lokal di bidang pariwisata seperti tour guide, waiter, bellboy, dan lain-lain. Yang kedua, dibangunnya fasilitas dan infrastruktur yang lebih baik demi keamanan para wisatawan yang juga secara langsung dan tidak langsung bisa dipergunakan oleh penduduk lokal, seperti tempat rekreasi, mal, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mendapatkan devisa atau national balance payment melalui pertukaran mata uang. Dan yang keempat, mendorong seseorang berwirausaha seperti penyediaan, pemasok bahan makanan dan meningkatkan pendapatan masyarakat juga pendapatan pemerintah. Selanjutnya, dampak negatifnya yaitu seperti bahaya ketergantungan yang sangat mendalam terhadap pariwisata. Yang kedua, meningkatkan inflasi dan harga jual tanah menjadi mahal. Yang ketiga, meningkatkan impor barang dari luar negeri, terutama alat-alat teknologi modern bermutu pada wisatawan dan juga biaya-biaya pemeliharaan fasilitas yang ada. Selanjutnya, contoh dampak negatif yang lain, produksi yang bersifat musiman menyebabkan rendahnya tingkat kembalian modal awal dan terjadi ketimpangan daerah yang memburuknya kesenjangan pendapat antara beberapa kelompok masyarakat. Dampak pariwisata terhadap perekonomian industri pariwisata menghasilkan manfaat ekonomi yang besar baik bagi negara tuan rumah maupun negara asal para turis. Salah satu motivasi utama sebuah negara dengan tujuan wisata adalah timbul kemajuan dalam ekonomi, terutama bagi negara berkembang. Bersamaan dengan dampak lainnya, peningkatan ekonomi yang begitu besar juga terjadi dengan berbagai keuntungan dan kerugian. Dampak besar pariwisata terlihat dari data World Tourist Organization pada tahun 2000. Sebesar 698 juta orang melakukan perjalanan ke luar negeri dan menghabiskan lebih dari 478 juta US dollar. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Nofriandi. Selanjutnya
Materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Mustika Yuliani. Kepada Saudari Mustika Yuliani dipersilakan. Materinya nggak ditampilin ya? Rajab. Bentar. Ya.